Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazwana Widya Salwa dari kelas akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas uji asumsi klasik data primer, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas. Uji multikolonialitas menurut Ghazali bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor atau VIF. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut: tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau VIF lebih besar dari 10. Terjadi multikolonialitas. Sebaliknya, tolerance value lebih besar dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10, itu tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot, Z-spread, dan stress ID. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot. Grafik scatterplot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu the spread dengan residual stress ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara stress ID dan spread yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatterplot. Dasar analisisnya adalah jika pada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT atau UT. Hal ini terlihat probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varian S-square merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris dan diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak.
Adapun kriteria uji Park menurut Ghazali yaitu jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Ini adalah data yang udah ditransfer ke SPSS. Sebelumnya itu saya udah menambahkan 3 kolom. Ini ada di bawah sini. Yang pertama itu melakukan uji multikolonialitas, yaitu dengan cara klik analyze, regression, linear. Nah, ini di dependent udah masuk prestasi praktikum atau variabel Y. Kemudian ini ada kemandirian belajar sebagai variabel X1 dan motivasi berprestasi sebagai X2. Nah, kemudian klik statistik. Kita hilangkan yang checklist estimates dan model fitnya juga. Kemudian checklist yang collinearity diagnostic. Continue. Selanjutnya pada plots kita hilangkan checklist pada histogram dan normal probability plots karena itu tidak perlu, sebelumnya juga sudah dibahas. Kemudian di save kita hilangkan checklist di unstandardized. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik OK. Nah, ini adalah hasil execute-nya. Kita hanya perlu melihat ke koefisiennya ini. Di sini ada kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Dependent variabelnya itu prestasi praktikum. Di sini ada nilai tolerance sama VIF. Di sini nilai kemandirian belajar toleransi itu 0,789, pada motivasi berprestasi 0,789 juga. VIF-nya juga sama 1,268. Nah, untuk menentukannya atau untuk mengambil keputusannya itu kita lihat di ininya, di PPT-nya, dengan melihat kriteria pada uji multikolonialitas, yaitu sebentar. Nah, di sini ada 2 kriteria. Yang pertama, tolerance value-nya itu lebih kecil dari 0,1 atau VIF-nya itu lebih besar dari 10. Maka itu terjadi multikolonialitas. Sebaliknya, jika nilai tolerance value-nya itu lebih besar dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10, itu tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di sini nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya itu lebih kecil dari 10. Jadi kesimpulannya itu yang ini, tidak terjadi multikolonialitas karena nilai toleransinya itu kan lebih besar dari 0,1 dan VIF itu lebih kecil dari 10. Nah, itu untuk uji multikolonialitas. Nah, selanjutnya melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan grafik plot Z-pret dan stress ID, yaitu dengan cara klik analyze, regression, linear. Nah, ini untuk dependent dan independent itu sama seperti yang tadi. Kemudian statistiknya juga masih sama. Nah, untuk di plots-nya ini kita masukin stress ID ke variabel Y. Kemudian Z-pret-nya itu masukin ke variabel X. Ini bisa dihilangin aja checklistnya. Kemudian continue. Untuk save-nya masih sama seperti tadi. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah grafiknya. Pada grafik ini tidak ada pola tertentu atau kurang jelas antara stress ID dengan Z-pret-nya itu. Nah, ini penjelasannya. Jadi kesimpulannya itu
atau artinya itu dari grafik ini itu tidak ada pola yang jelas serta titik-titik penyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y ini dan ini sumbu X, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Itu adalah pengujian dari uji heteroskedastisitas dengan grafik plot. Nah, untuk selanjutnya uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser, yaitu dengan cara klik transform, compute variable. Di sini kita tulis target variablesnya itu ABS underscore res 1. Kemudian pilih yang all. Untuk function and special variablesnya itu pilih yang ABS ini, kemudian tanda panah yang ke atas ini sebelumnya kita hapus dulu, maaf. Nah, untuk tanda tanyanya juga kita hapus. Kemudian masukin unstandardized yang ini, transfer, kemudian klik OK. Nah, ini untuk hasilnya udah keluar. Kemudian klik analyze, regression, linear. Untuk dependennya ini kita masukin ABS yang res 1 tadi itu. Kemudian di statistiknya kita checklist yang estimates, kemudian convariance metric dan model fit. Klik continue. Untuk plotsnya sama yang seperti tadi. Save-nya juga jangan ada yang di checklist, kemudian klik continue, klik OK. Kita dapat menentukan dari tabel koefisiennya aja, tepatnya itu di nilai signifikan. Di sini ada kemandian belajar, motivasi belajar, dan dependent variable itu dari ABS underscore 1 yang tadi udah kita hitung. Di sini nilai untuk kemandirian belajar pada nilai signifikan itu 0,127 dan motivasi belajar itu 0,20. Selanjutnya kita nentuinnya dari PPT. Di sini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Artinya tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas dari uji Park, yaitu dengan cara klik transform, compute variable. Di target variablesnya itu kita ketik res underscore 2. Kemudian untuk function groupnya all, dan function and special variablesnya itu kita ganti menjadi ln. Ini klik ke atas. Nah, sebelumnya itu kita hapus dulu. Tanda tanyanya juga kita hapus. Kemudian masukin rs ini.
kita masukin, kemudian tambahin angka bintang, itu artinya dikali, masukin lagi yang res underscore satunya, kemudian klik OK. Ini adalah execute-nya. Nah, di sini res 2-nya itu udah keisi. Nah, selanjutnya itu kita mau ngisi ln underscore res 2-nya itu dengan cara klik transform, compute variable, kemudian target variabelnya itu kita ganti jadi ln underscore res 2. Kemudian untuk function group dan function special variablesnya itu masih sama. Nah, ininya kita ganti, kita isi menjadi yang res 2 transfer, kemudian klik OK. Nah, di sini udah keisi. Selanjutnya untuk uji parknya itu klik analyze, regression, linear. Dependennya itu kita ganti menjadi ln underscore res 2. Kemudian statistiknya itu masih sama seperti tadi. Plotsnya juga, save-nya juga. Continue, kemudian klik OK. Nah, di sini juga sama untuk mengambil kesimpulannya itu kita cukup melihat tabel koefisiennya aja dan melihat signifikasinya. Di sini juga sama, kemandirian belajar, motivasi berprestasi. Dependent variabelnya itu tadi dari ln underscore res 2 itu. Di sini nilai signifikasi untuk kemandirian belajar itu 0,620, kemudian motivasi berprestasinya itu 0,817. Nah, ini kita lihat PT-nya. Ini adalah uji park, ini kriterianya. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini itu nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.